monggo persilakan langsung saja Pak makan. Itu sama teman-teman, yuk monggo kita makan dulu biar santai enak nanti. Kalau misalnya pikiran kan seger tuh, jadi mudah untuk menanggapi ilmu dari kajian ya. Pak Cen itu dulu Pak. Iya langsung aja langsung aja. Ini agak lapar ya. Apa ya teman-teman ya? Bismillah jangan lupa. Ayo sudah. Mangan. Power bank. Iya. Orang PPKS juga. Jadi menjadi tema pembahasan kita pertama adalah pemupukan. Kenapa kok pemupukan ini menjadi penting? Karena yang lalu kita nggak bisa membahas secara penuh, Pak. Nah, ini pemupukan. Pemupukan itu, Pak, Bapak bisa melihat dan ini menjadi barang yang terus dibahas di sosial media. Baik yang ahlinya ahli, intinya inti, core of the core-nya semua membahas tentang pupuk. Dan kadang Pak ada pula yang baru kenal 1 bulan udah menjadi ahlinya ahli gitu. Ini kan juga kadang-kadang saya yang sekolah udah 8 tahun sekolah untuk pupuk pun nggak ada artinya Pak. Karena kalah sama ahlinya ahli. Kenapa? Dalam 3 bulan udah bisa meningkatkan jumlah tandan sampai 5 kali lipat. Ini kan udah melebihi kodratnya. Pemupukan kelapa sawit Pak itu ada berbagai fase. Kalau kita di tanaman kelapa sawit itu cuma ada 3. Yang pertama itu di bibitan Pak, di bibitan. Kemudian ini di tanaman belum menghasilkan dan tanaman menghasilkan. Nah, pertanyaan yang pertama Pak, di bibitan itu ada 2 tahap Pak. Yang pertama apa Pak? Di sini ada namanya PN, di sini ada namanya MN. Ini PN ini pre-nursery Pak. Yang MN men-nursery. Pertanyaannya PN ini selalu terjadi debatable Pak. Tempatnya Bang Sunjana baru keluar 2 udah dikasih pupuk NPK 1 gram. Tempatnya Mas Darwo udah dikocor pakai urea. Nanti tempatnya Mas Imam sampai sana nggak diapa-apain kan gitu. Nah, pertanyaannya Pak Muh, itu gimana ketentuannya? Jadi Pak, namanya bibit kecambah itu kan sudah ada polongnya Pak. Bapak tahu polong kan? Ada ininya Pak, ada itu Pak, kernelnya itu sumber makanan Pak. Jadi kelapa sawit PN itu mau nggak Bapak pupuk pun dia masih disusui sama polongnya, kernelnya. Pertanyaannya hanya kecepatannya yang berbeda. Kalau yang mupuk tuh pengennya Pak caspleng. Begitu 1 bulan udah keluar biak 2 anak daunnya. Cuma kadang-kadang kalau keluar anak daunnya lupa Pak, masuk kurvularia apa Pak? Gosong semua. Gitu. Salah mupuk gosong semua. Makanya sebenarnya di PN ini boleh dipupuk, boleh tidak. Cuma saran kami kalau mau mupuk setidaknya daunnya harus 4 supaya ada kekuatannya dulu Pak. Karena kalau Bapak ngasih 1 gram Bapak dengan 1 gram saya itu beda Pak. Kalau Bapak saya 1 gram Pak diambil urea, ini 1 gram kata dia, udah 1 gram. Karena ini tak timbang kok tanganku udah ngerasakan gitu. Bukan pakai timbangan Pak, pakai tangan. Begitu dikasihkan di PN besoknya kosong Pak. Kenapa? Plasmolisis kan gitu. Jadi yang paling aman di sini Pak terbagi 2, tunggu aja dulu. Paling aman dia 4 daun dulu, kan gitu. Baru terserah lah. Mau dikocor 2 gram per liter air urea, monggo. Mau dikocor NPK 2,5 gram per air terus dikocor untuk 100 pokok. Dipakai ketentuannya Pak, 100 pokok loh Pak ya. Jangan sampai nanti pula sudah diisi di sini 1 liter dikasih 2 gram untuk 1 pohon gelagepen mati juga tanamannya. Ya, gitu. Nah ini hati-hati nyampaikannya. Jadi maksudnya 2 gram per liter air itu Pak
airnya 1 liter dikasih 2 gram. Pak kok pakai sendok? Ya silahkan, 1 sendok itu berapa gram baru dimasukkan. Nah nanti disemprotkannya, seperti itu. Jadi hati-hati menerjemahkannya di PN. Tapi sebenarnya ketika metannya, media tanamnya bagus, campuran bahan organiknya bagus, campuran C organiknya bagus, nggak dipupuk pun sampai dengan MN jauh lebih baik Pak. Kenapa? Daya tahan tubuhnya semakin kuat. Kalau yang sudah banyak pupuknya dia semakin hijau, dia semakin ini Pak, semakin gampang rewel gitu. Seperti itu. Nah, kalau menur seri Pak, ini memang wajib dari 4 sampai dengan 12 bulan ada sampai 52 minggu. Ini sudah ada tabelnya, nggak perlu diragukan. Pertanyaannya Pak, sering ke saya, ini kan pertama pakai NPK 15, 15, 64 Pak. Baru di sini berubah ke 12, 12, 17, 17, 2. Pertanyaannya, apa nggak boleh Pak pakai pupuk yang lainnya? Kenapa harus 15, 15, 64, 12, 12, 17, 2? Padahal pupuk di pasaran Bapak sering dapatkan, ini Bapak tukar pakai NPK 16, 16, 16. Mereknya Mutiara, yang paling jos warnanya hijau kan gitu. Oh biru ya Mas ya. Kenapa coba? Jadi Pak, kenapa 15, 15, 64? Yang dikejar pertama adalah akar. Akarlah yang mencari di mana sumber makanan itu ada. Semakin banyak jangkauan akarnya, maka hara yang diserap semakin banyak. Makanya nomor 2 ini adalah fosfat. Nah, setelah umur 6 bulan, batu beralih ke 12, 12, 17, 2. Karena apa? Karena proses pembentukan fokus keduanya adalah ini. Fokus keduanya adalah hara kalium Pak. Nah ini kan urutannya Pak, ini N, ini P, ini K. Seperti itu. Nah hara kalium Pak itu yang prosesnya untuk membentuk bunga. Pertanyaannya, kenapa Pak baru di bibitan umur 6 bulan udah diganti kalium? Ingat, kelapa sawit itu untuk proses diferensiasi seks butuh waktu 18 sampai 24 bulan. Makanya Bapak tanam di awal umur baru bibitan umur 6 bulan, Bapak tanam di lakangan umur 9 bulan dia udah berbunga. Jadi ketika Bapak baru umur 9 berbunga, bunganya bunga jantan, yang Bapak salahkan adalah apanya? Yang Bapak salahkan varietasnya. Padahal di bibitan Bapak lupa nyiram itu. Bapak tinggal pergi ke liburan nggak Bapak siram dalam 2 seminggu. Tapi yang Bapak salahkan bibitnya. Padahal permasalahannya ada waktu saatnya di pembibitan. Jadi wajar ketika Bapak umur 10 bulan, umur 1 tahun, 11 bulan, 12 ditemuin di lapangan itu banyak keluar bunga jantan. Karena Bapak kadang-kadang kurang siram pada saat di pembibitan, kecuali kebunnya Mas Darwo yang sampingnya udah ada kolam ikannya, nah, seperti itu. Nah itu bisa dimengerti di sini. Nah jadi gampang ya. Nah ini untuk bibitan. Oh iya. Maaf Pak, untuk pembibitan tuh pupuknya kenapa diganti Pak? Dari 15 ke 12. Kalau nggak ada pupuk itu solusinya gimana Pak? Oh ya, ini saya mau mancing itu juga. Misalnya tempat kita jauh Pak dari kota Pak. Jadi contoh gini Pak. Contoh pupuk rekomendasinya 15, 64, dosis 5 gram ya Pak ya. Nah, kemudian adanya di lapangan adalah 16 gram, 16. Boleh nggak Pak dikonversi? Boleh. Fokusnya adalah pupuk apa? Ingat yang pertama tadi fokusnya apa? Enggak. Fokus tanaman di bibitan pertama apa Pak? Fosfat untuk apa? Akar. Berarti pupuknya yang nomor 2. Nah, berarti kalau 15, 4 mau dikonversi ke 16, caranya adalah 15/16 dikali dengan 5 gram. Nah, berarti ini berapa hasilnya Pak? Ini 4,6 gram.
boleh Pak dikonversi jadinya dosisnya 4,6 gram, silahkan. Tapi yang penting tujuan akhirnya ini Pak. Sebenarnya tujuan awal ini untuk menghemat Pak. Tapi karena Bapak, petani kok disempeng kelek nih katanya. Yos, mau yang pakai jos ya silahkan. Gak apa-apa. Seandainya ini Pak, ini kan mungkin petani sebanyak ini ada yang nggak mau. Untuk diganti dengan pupuk kohe kambing difermentasi itu bisa Pak? Jadi maaf ngomong, mungkin petani semuanya ini kan yang dengar orang banyak, mungkin ada yang tidak mampu lah Pak. Oh, ya nggak apa-apa Pak. Jadi kita itu kan pakai standar minimal Pak. Wong bapak saya itu nanam padi, saya ingat itu tahun 2000-an itu Pak. Mau beli pas Krismon itu 98 ke 2000, mau beli pupuk nggak jadi Pak. Itu cuma pakai doa juga. Ya Allah do Gusti, nek Gusti Allah maringi aku rezeki tolong dadekno pariku iki kan gitu. Nah, alhamdulillah Pak, yo panen tapi panennya yo ora akeh nek kaya dipupuk kan gitu. Nah ini kan juga sama begitu Bapak pakai kohe, ingat tujuan utamanya tadi apa? Di kohe itu kotoran hewan ataupun kambing itu lebih banyak N-nya bisa sampai 5%. Berarti kalau dia N misalkan N-nya 5%, berarti berapa dosisnya? Nah, misalkan tadi 5 gram, berarti 5, ya kan Pak? Dikali 100 dibagi 5% kan Pak? Nah, berapa dosisnya? Berarti ini 500 dibagi 5, berarti 100 gram. Berarti Bapak kasih dalam satu polybag 1 on. Pertanyaannya, ngasihnya pada saat sudah jadi PN atau media tanamnya? PN-nya Pak. Oh ya, yang paling bagus adalah di media tanam. Ojo kaya kepeksa Pak. Oh PPKS nganjurkan sini aku nggak oleh Pak, Bapak nganggo itu pakai oleh kok, pakai air 2 aja boleh. Silakan, nggak apa-apa. Orang tua saya itu punya 2 pohon Pak di depan rumahnya. Di depan rumah ada dulu pohonnya gitu. Nah begitu ditaruh di 2 pohon itu Pak, sampai di sekarang buahnya itu nggak pernah putus Pak. Berbuah mawon gitu. Apa pupuknya Pak? Apa pupuknya? Oh enggak doa. Pupuknya apa? Ternyata setelah pulang ronda bapak saya, sebelum nggak mampir kamar mandi dia Pak, di situ dia Pak, gitu. Organik ternyata Pak. Habis itu buang makanan apa dilemparkan situ kan sumber bahan organik juga. Silahkan. Jadi jangan karena keterbatasan bapak ini juga. Oh jangan juga nanti jadi panutan juga. Kan gini, idealnya kalau mandak Bang Sujana kita pakai 12 kilo, enggak. Jangan dipandang yang 12 kilo dulu. Bapak bermula dulu. Bapak sekarang pupuknya berapa? 2 kilo dulu nggak apa-apa Pak. Kan gitu. Karena apa? Suatu saat pasti Bapak akan kasihan sama tanaman. Ketika Bapak 2 kilo, Bapak dikasih 10 ton. Ketika Bapak 3 kilo, Bapak dikasih 15 ton. Ketika Bapak 5 kilo, dikasih 20 ton. Ketika Bapak 7 kilo, dikasih 24 ton. Begitu Bapak 9 kilo, dikasih 30 ton. Begitu 12 kilo, Bapak dikasih 36 ton. Bapak milih mana tuh? Udah istri nanti takut nggak kebeli Pak. Oh, bukan. Jadi suatu saat Bapak akan punya pemikiran seperti ini. Oh ternyata ini ku kasih tambah ternyata masih memberi. Ku kasih tambah masih memberi. Tapi kalau dikasih tambah dia melawan Pak berarti harus berhenti. Kan gitu. Itu yang tadi Pak ada faktor penghambat yang terjadi. Tapi Pak kita kan bener Pak. Ya istri itu adalah tujuan pertama. Nah, tapi jangan pula Bapak jadi DKI juga. Tahu DKI Pak? Di bawah ketiak istri juga. Nah, lagi pula keduanya juga gini. Jadi kedua gini, jangan juga Bapak juga gara-gara bergabung sama kawan nanti Bapak jadi asosiasi Rojali juga. Tahu Rojali Pak? Rokok jarang beli. Nanti satu lagi asosiasinya Sumitro Pak. Kalau Mas Rokok yang suka minta rokok. Jadi jaga bagus gitu kan, tapi terakhir Mas rokoknya Mas kali. Sumitro juga kan. Misalkan Pak, tapi saya rasa kalau di sini nggak ada yang seperti itu. Tapi sedikit, satu dua aja. Sumitro suka minta rokok, Rojali rokok jarang. Nggak usah diikuti. Ini jawabannya tadi. Jadi silakan pakai pupuk apa saja bisa, tapi tujuan happy endingnya adalah menghijaukan.
indikator yang paling tahu kita yang pupuk tanaman kita itu kurus kurentang itu yang paling tahu adalah kita. Ketika warnanya yang namanya kelapa sawit, partai kita adalah partai P3. Apa P3? Hijau. Jadi kalau sebelum hijau ya berarti belum masih ada yang kurang. Nah, apa indikator pelepah yang paling ini? Pelepah yang paling ini ketika sudah mengarah ke kuning berarti dia defisiensi unsur hara seperti itu. Apalagi kalau sudah pemanennya udah ngelupa atau siram bae Pak kan gitu. Koyok maneni apa kan gitu. Padahal sebenarnya nggak taunya nggak diegrek ini nggak diasah egreknya kan gitu. Misalkan kan. Tadi ini dikonversi seperti ini hasilnya. Ada tambahan lagi yang di bibitan. Pak. Itu kalau daun-daun jadi kuning itu kurang unsur apa? Ini di bibitan atau di tanaman? Jadi gini Pak, triggernya di bibitan itu utamanya adalah akar. Nah, kalau dia kuning trigger utamanya adalah akar. Kalau dia kuningnya dari pelepah bagian tua, biasa mayoritas defisiensinya magnesium sama nitrogen. Tapi kalau semuanya warnanya kuning, berarti akarnya tidak berkembang. Kalau akarnya nggak berkembang, berarti salah media tanamnya, campuran bahan organiknya kurang, Pak. Nah, cara ngobatinya seperti apa? Kalau mau ngobati dalam jangka panjang harus dikasih bahan organik paling gampang tadi, Pak. Kohe. Kotoran hewan. Ya kalau kotoran kita pun sebenarnya bagus, tapi fermentasi kita yang belum bagus kan gitu. Seperti itu Pak. Jadi itu biasanya gabungan. Tapi kalau nanti sudah medianya dikasih campuran bahan organik, nanti akan berubah, semakin akarnya semakin banyak, jangkauannya semakin banyak, serapannya semakin bagus, berubah. Nah. Tapi daun yang sudah kuning itu tidak berubah lagi ya? Oh, berubah Pak. Kan gini, kalau kelapa sawit dia namanya hara makro itu mobile. Mobile itu Pak, apabila dia pelepah tua defisiensi, dia akan dikorbankannya untuk pelepah tua itu pindah ke atas. Namun kalau segera diobati dia akan translokasi lagi, tidak berubah. Tapi kalau sudah kering dia tidak berubah. Tapi kalau masih kuning dia masih bisa berubah semua karena dia mobile. Beda sama unsur mikro. Kalau mikro kayak boron, Cu dia immobile Pak. Jadi kalau di mana dia defisiensi hara, di situ dia menunjukkan warnanya. Misalkan boron itu di pelepah 17 sudah nampak melungker-melungker apa cacing itu nanti nampak di situ Pak. Bapak obati sekarang sampai kapanpun dia nggak berubah. Tapi nanti yang pelepah mudanya dia akan berubah seperti itu. Itu bedanya unsur makro sama mikro. Nah makro itu N. Sebenarnya yang paling banyak itu C Pak. CHO itu yang unsur makro. Cuma karbon udah dikasih Gusti Allah, hidrogen dikasih, oksigen juga dikasih. Terakhir tinggal NPK kan itu. NPK Mg kan gitu. Nah, mikronya ada boron, ada Cu, ada Zn. Hanya Cu sama Zn itu karena dia adalah logam, biasanya di tanah mineral ini sudah ada, Pak. Kecuali yang pasir kan gitu. Makanya kita ngasih pupuknya kan cuma 4. Sebenarnya ada 17 hara Pak yang dikasihkan setiap hari. Cuma karena hidrogen itu sudah ada peran alam Pak, ada petir, ada apa, udah jadi semua. Jadi nggak perlu beli kan gitu. Oksigen udah dikasih Gusti Allah sampai dengan saat ini kita bisa hidup napasnya. Oh juga seperti itu. Jadi Pak ya. Ya Pak, kenapa kalau untuk biasanya untuk bibitan itu sering terjadi adanya kering daun? Itu disebabkan karena salah pemupukan ataupun kurang ataupun ada unsur lain? Nah, di kering pelepah bagian bawahnya. Kadang di tengah, kadang di ujung Pak. Oh, jadi kalau di ujung itu biasanya kandungan C organik tanahnya yang di bawah 2% dia. Ini. Jadi sensitivitasnya seperti ini. Jadi ini daun loh, ini ada seperti ini kan, kering-kering. Nah ini biasanya dia Mg dan sumbernya ini dari metannya, dari media tanahnya ini. Nah, di polybag ini, jadi ini bagi menahan C organiknya di atas 2%, memastikan ini supaya kondisinya oke. Makanya seringkali kalau ketika Bang Sunjana itu nge-review selalu dia jangan lupa bahan organik sama
dolomitnya. Nah ini sebenarnya untuk menahan yang di sini seperti itu. Tapi itu nggak ada masalah Pak. Ketika di bibitan jenengan itu ada sedikit-sedikit itu jangan pernah kendor. Pak ini nanti jadinya jelek enggak. Begitu nanti ditanam di lapangan pupuknya cukup insya Allah. Tapi nampaknya menular itu. Oh kalau itu berarti kurukularia nanti. Nanti kalau ini. Jadi sebentar. Ini salah persepsi ini dari sorry mohon maaf. Jadi ada dua penyakit yang biasa menyerang di tanaman di bibitan, itu satunya antraknos, satunya kurukularia. Kalau dia bercaknya seperti jerawat, ini adalah kurukularia. Tapi kalau antraknos dia langsung gosong gini. Langsung gosong itu antraknos. Nah kalau itu nular Pak, itu jamur. Nah salahnya kita ada dua biasanya, rumputnya telat mengendalikan, widing bawah sama widing atasnya. Yang kedua memang nggak dirotasi sama fungisida. Tapi percayalah kalau sudah kena serang ini dan sembuh ditanam di lapangan akan mentalnya akan jauh lebih kuat gitu. Biasanya Pak kalau untuk mengendalikan hama tersebut apa? Nah ini penyakit ini kan sebenarnya ini kan namanya jamur. Kalau jamur atau cendawan, jadi dia yang nama cendawan dia adalah fungisida. Nah fungisida ini macam-macam merek dagangnya. Tapi kalau bahan aktifnya ada mancozeb, ada propinep, seperti itu ini silakan. Kalau merek dagangnya ada Dayten, Antrakol, Amistartop dan lain-lain lah. Namanya ini silakan. Nah tapi dipahami ya, itu fungisida itu ada waktu ulangannya, ada yang tahannya hanya 14 hari. Jadi dia ngulanginya berarti harus 10 hari sekali. Ada yang tahannya cuma 5 hari, berarti harus ngulang 3 hari sekali. Yang mana? Tapi setidaknya menggonta-ganti dengan itu jauh lebih bagus seperti itu.